Yang nggak boleh itu adalah jeruk makan jeruk. Ini dalam arti konotasi. Iya, nggak boleh itu. Apa? Ya enjoy aja. Terus Iya. Misalnya seperti ini, Kang Yogi lah. kok Bapak tahu nama saya? Ya, tadi kan kenal. Enggak, saya belum kenalin nama Oh saya. iya, berarti kita pernah ketemu dulu. Di mana? Yo, bukan saya yang ngomong. Oh iya. Bukan dulu kali. Oh iya. Terus. Tapi Pak, gimana kalau debunya juga ada liur anjingnya Pak? Kita kan karena tahu. Nah, Bapak tahu nggak? Bapak nggak, Pak. Bapak tolong lihat saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang nggak puasa tinggi cari banget suaranya yang nggak puasa. Salim. Masya Allah. Oke guys, jadi langsung aja ya. Ya Sobat Mesum udah tahu saya siapa, ya kan, ini program apa. Makanya saya mau langsung aja karena kebetulan bintang tamu yang hari ini juga sibuk jadwalnya. Jadi tadi juga kan lagi syuting episode berapa gitu. Kreatif udah. Oh iya, sabar saya tahu saya harus syuting bintang tamu ini, saya tahu. Memang kebetulan bintang tamunya masih muda. Tapi ini muda dua-duanya, yang satu udah menikah, yang satu belum gitu. Ya gimana ya? Ya. Aduh, ya Allah, saya susah menerangkannya ini. Kita di depannya. Di depan kita sudah ada Pak Mubalik Muda, Pak Mubalik Bashir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, Kang. Sehat? Sah? Hah? Sah? Belum ya? Belum. Iya, Baru permulaan ini. Baru permulaan. Nah, tangannya lembut amat, Pak. Hah? Tangannya lembut. Masa sih? Iya, masa sih orang Jepang? Kenapa pada Kenapa sih pada diem terpesona ya? Ketawa dong. Enjoy, nggak usah serius tuh, beliau aja ketawa. Sambil tepuk tangan ya? Enggak boleh. Untung belum. Iya, kan waktu itu saya yang di keluar pas. Samping kita udah ada Pak Kang Ataur. Assalamualaikum Kang Ataur. Nah, Kang Ataur ini kebetulan juga pengurus wakaf ya di cabang ya? Cabang, di di Mamila. cabang ya, cabang Amila. Baik. Langsung aja kita ini temanya ini tentang anak wakaf. Nah, Anak salah ya? Oh, apa? Puasa? Malum. Puasa. Host profesional kayak gini. Puasa. Salah ya. Enggak ke-trigger sama Ataur tuh adalah Wakaf. pengurus wakaf gitu. Oke. Bisa gak? Iya. Nama aku aja sih salah. Iya. Salah. Mau ngaku enggak? Ampun. Oke, kita ternyata temanya itu adalah tentang perbedaan makanan halal dan toyib. Bukan jarang pulang, bukan. Bang Toib. Toib itu. Beda. Nah, jadi saya mau tanya dari ya kita harus menghormati meskipun sama-sama muda, kita harus menghormati karena beliau tuh mau balik. Iya. Meskipun beliau belum menikah. Oh. Meski kita udah menikah. Oh, iya. Iya. Silakan. Jangan serius-serius. Itu masih muda mah jangan dipanggil Bapak. Harusnya Bro. Bro. Woi, Bro. Bro mau balik. Bro Mup. Bro mau. Kayak gunung ya. Bro. Jadi gini, gua enggak. Enak ya? Enggak, saya panggil bro bisa aja. Tapi kalau dihujat satu Indonesia, saya bahaya. Mesti disurutan Iya. sama Uzur kan? Iya. Gak sopan kamu. Nah, Gak sabar. apa nggak sopan kamu? Nih Pak, saya mau nanya, Iya, apa siap. perbedaan makanan yang halal dan toyib? Coba. Iya. Saya langsung jawab ya. Boleh, Oh, iya. nggak langsung jawab juga nggak apa-apa. Ya, jadi gini. Memang di dalam Al-Quran itu ada 2 kriteria makanan ya. Ini masalah makanan. Jadi yang pertama itu ada halal dan toyib tentunya. Ya. Jadi halal itu merupakan sesuatu yang dibolehkan dalam Islam sesuai dengan syariat. Nah, itu halal namanya. Kemudian ada juga toyib. Nah, sedangkan toyib ini dalam konteks makanan ya. Dalam konteks makanan, toyib ini merupakan sesuatu yang bersih, ya,
kemudian menyehatkan, kemudian tidak berlebih-lebihan, ya tentunya halal gitu ya. Nah, itu pengertian dari halal dan toyib. Tapi ya. Kang Ataur pernah dengar nggak apa tadi perbedaan halal dan toyib? Kalau saya kan taunya halal dan haram sebenarnya. Tapi tahu nggak istilah toyib itu sebenarnya lebih ke haram itu? Masalah tahu sih tahu dari dulu. Tapi saya kira itu pengertiannya tidak seperti yang Pak Mubalik bilang bahwa ada perbedaan bahwa hal halal itu yang dibolehkan sama agama gitu. Yang toyib itu yang bermutu baik ya Pak ya. Ya, saya kira tuh toyib itu baiknya tuh baik secara ya kita dapatnya baik aja gitu, nggak seperti barusan itu gitu. Kalau dengar sih udah dari dulu dengar gitu harus halal dan toyib gitu kan. Halalan toyiban. Toyib tuh berarti saya salah ya. Toyib tuh bukan haram berarti bukan? Bukan. Salah, makanya Beda. saya salah tadi. Toyib itu apa berarti? Toyib itu dalam konteks makanan ya. Dalam konteks makanan toyib itu yang bersih, yang menyehatkan, yang tidak berlebih-lebihan begitu. Itu toyib. Nah, kalau toyib itu udah berarti halal berarti. Belum tentu juga. Iya, nanti. Nanti Pak, sabar Pak. Nanti kapan? Oh ya, jadi Nanti gini. kapan? Nggak ada nanti. Iya, Jawab sekarang. Bapak mau jawab apa nggak? Benar. Siap. Saya jawab jadi gini. Iya. Jadi gini ya. Antara halal dan toyib itu sebenarnya tidak mungkin jauh ya, karena mereka ya di dalam Al-Qur'an juga berdekatan. Iya. Jadi kita sebagai umat Islam itu tidak hanya memperhatikan makanan yang halal, gitu. Tentu saja harus toyib. Toyib harus bersih. Harus bersih. Ya. Itu. Nah, jadi di samping kita memperhatikan yang halal, harus juga toyib. Nah, jadi saya kasih perumpamaan begini ya. Seperti kita memakan jeruk, gitu ya. Terus Dan ketawa ya. Ya. Enggak sih, maaf saya nggak ketawa. Tim kreatif saya di belakang. Tuh Bapak lagi ngomong nih. Iya. Gini. Saya nggak fokus Pak. Terus. Ada yang salting. Iya, enggak. Terus. Iya. Apa tadi perumpamannya? Ya, Jeruk ya. Jeruk. Jadi perumpamannya seperti jeruk, kita makan jeruk gitu. Tentu kan jeruk ini makanan yang halal, ya, makanan yang halal. Tentu jeruk ini juga akan memberikan efek yang baik ketika dimakan oleh orang yang sehat. Oke? Ya, bakal sehat lah, menyehatkan orang yang makan itu. Akan tetapi jeruk ini akan tidak baik ketika yang makannya itu sedang sakit. Sakit apa yang kira-kira agak boleh makan? Sakit hati. Sakit hati. Oh iya. Oh gitu. Sakit hati kan bisa sakit hati. Sakit mah Pak, sakit mah. Sakit mah. Nah, iya. Saya kira yang nggak boleh itu adalah jeruk makan jeruk. Ini dalam arti konotasi. Iya, nggak boleh itu. Apa? Iya, enjoy aja. Terus. Iya. Itu ya. Nah, jadi gitu. Jadi dampak makan jeruk ini bagi orang yang sakit itu tentunya buruk. Iya. Nah, maka dari itu kita harus memperhatikan tidak hanya halal akan tetapi juga baik, toyib begitu. Itu disebut. Tapi Kang Ataur di keluarga menerapkan nggak ke anak? Ya kan Kang Ataur ini udah beristri, sudah ini menerapkan nggak? Bukan hanya anak istri itu memakan makanan yang halal, tapi juga toyib. Itu menekankan nggak itu di keluarga itu? Oh tentu saja Pak. Oh saya. Gitu. Terus apa yang ditekankan biasanya ke? Jadi berawal ya Pak, berawal dari kita sebagai laki-laki mencari nafkah. Pertama yang ditekankan bahwa gua harus nyari nafkah yang halal buat anak istri. Nah, yang pertama itu. Yang kedua, kita harus beri makanan yang halal juga buat anak istri kan, yang toyib juga, diperhatikan juga kualitas, mutu dan kebutuhannya kan, kebutuhannya belum tentu kan, misalkan saya masih anak bayi nih, saya kasih misalkan anak 1 tahun, nih duren gitu kan, nggak bagus kan Pak, nggak toyib betul, kan, betul, toyib itu kan. tidak toyib ya. Udah masuk ilmunya dari Pak Mubalik ya gitu Pak. Nah tapi dari Kang Ataur tadi yang tadi dijelaskan, kenapa sih kita harus makan makanan halal dan toyib tuh kenapa Pak? Ya karena itu akan berpengaruh pada diri kita, gitu. Baik itu kesehatan maupun sifat, gitu ya. Itu akan berpengaruh. Ya.
Ya saya ambil contoh lagi lah, misalnya kita di samping kita memperhatikan yang halal ya, harus juga yang toyib. Saya ambil contoh seperti ikan lah, ya, ikan. Jadi semua jenis ikan itu, ini dalam konteks makanan ya, semua jenis ikan itu kan hukumnya halal untuk dikonsumsi, ya tentu. Nah jadi ada beberapa ikan yang memang hanya hanya dinikmati keindahannya saja, gitu. Paham ya? Iya, paham. Sampai sini paham? Paham. Oke. Galak. Terus. Ya baik. Terus. Lanjut ya. Nah jadi misalnya seperti ini, Kang Yogi lah. Kok Bapak tahu nama saya? Ya tadi kan kenal lah. Enggak, saya belum kenalin nama Oh saya. iya, berarti kita pernah ketemu dulu. Di mana? Tuh, bukan saya yang ngomong. Oh iya. Bukan dulu kali. Oh iya. Terus. Siap. Seperti Kang Yogi ya, udah punya istri ya Kang? Udah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Bapak yang belum. Ya. Jadi gak enak kalau kayak gitu. Hanya saya di sini yang belum nikah. Iya, Kang. iya, Pak. Ya, jadi gitu. Ya apa, mereka juga Oh, belum. Banyak Bisa yang belum tenang, Pak. Iya Terus? siap. Jadi gini, misal Kang Yogi, istrinya lagi masak, ya, masak ikan gitu kan. Kang Yogi nanya ke istrinya, Neng, manggilnya apa? Sayang. 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 Aduh. Masa Bapak ntar manggil, nggak mungkin Neng juga. Sayang, pasti sayang. Nggak mungkin. Iya. Terus? Jadi gini, Yang, gitu kan. Masak ikan apa? Ikan cupang. Kan nggak mungkin. Ya nggak mungkin, karena nggak mungkin digoreng. Kan nggak mungkin digoreng kan? Betul, Nah. betul. Itu. Betul. Kemudian misalnya Kang Yogi pengen lebih keren lagi gitu ya istrinya. Masak apa sayang hari ini? Masak ikan apa? Ikan arwana. Wih. Tukul, Pak. Nggak mungkin ya. Kan nggak mungkin ya. Di samping harganya yang mahal itu kan. Iya. Lebih mahal daripada kambing gitu. Betul. Tapi kalau istri saya biasanya gini, kalau saya tanya gini, Yang masak apa? Masak air biar matang. Gitu. Kayak Bang Sapri dong. Gitu biasanya gitu, Pak. Iya. Bagus. Iya. Iya, Tapi, jadi Pak, gitu. saya pernah makan arwana, Pak. Nah, Arwana. Itu nggak haram, Pak? nggak haram, Mbak. Haram enggak? Enggak. Semua kan halal begitu. Tapi ada beberapa ikan yang memang hanya dinikmati keindahannya. begitu. Tapi enak, Pak. Arwana, Iya. Pak. Tapi Ya, boleh sama aja kan? pernah. Boleh. Sekarang tadi kan arwana nih, Kang Ator. Kenapa? Nah, sekarang gini, kenapa kita nggak boleh makan babi? Padahal yang makan babi sehat-sehat aja. Dia bilang kenapa nggak boleh makan babi karena babi itu haram kan? Ya. Tapi banyak yang makan babi ya, maksudnya sehat-sehat saja, nggak masalah gitu. Ya, Kenapa Pak? Coba bisa diterangin nggak? Bisa. Coba. Coba. Jadi gini, bagi umat Islam itu kan memakan daging babi itu kan haram ya. Ya betul. Haram karena sudah ada perintah dari Allah Ta'ala gitu. Nah jadi kenapa babi itu diharamkan? Kok babinya? Babi. Jangan ditengahin ke sini, Pak. Diperjelas gitu. Iya. Editing. Ntar muka aku jangan dirubah ya Mas. Terus Pak. Ya kenapa babi itu diharamkan begitu ya? Ya karena memang babi ini merupakan hewan pemakan segalanya. Begitu. Jadi apapun yang ada di depan dia Kotoran, makan. kotoran, Dia segala kotoran dia sendiri dia makan. Maka dari itu apa yang dia makan kan nanti, apalagi kotoran ya, nanti kan ada bakteri yang berkembang di dalam tubuh si babi itu. Berarti kalau ada orang yang udah ngomong terus ngejilat ludahnya sendiri itu babi. Babi, Pak. Karena dia makan apa aja. Iya. Loh, bener dong. Babi. Bener. Ya bener kan. Tapi, Pak, perumpamaan. masalah babi ini, Pak, saya punya cerita. Coba. Saya dulu pernah touring ke Bandung, Pak. Touring ke Bandung katanya. Touring apa anak touring tuh motor? Iya, maksudnya touring Enggak. motor apa gimana? Touring motor sama anak kuliahan dulu kan. Iya. Sampai Bandung, kita makan daging yang disediakan di meja, Pak. Ya. Makanlah kita nasi daging karena enak kan, Pak. Terus berbincanglah kita. Si Oka kan Hindu. Nggak mungkin dong daging sapi itu katanya Oh kan. iya karena mereka anggap ini kan. Iya. Suci. Terus kita nanya si Oka, Kak itu daging apa? Dia diam aja, Pak. Sampai kita pulang di itu, terus dia bilang daging babi katanya. Nah, kalau kita nggak tahu gimana tuh, Pak? Itu coba. Gimana? Kalau dalam keadaan tidak tahu, Lanjutkan. itu tapi sudah dimakan. Oh, udah keluar lagi kali, Pak. Oh begitu. Kalau sekarang mah udah keluar lagi. Iya. Jadi seperti puasa saja ya.
Kalau puasa itu kan tiba-tiba kita minum. Nah, itu kan lupa karena puasa gitu, minum. Akan tetapi kalau misalnya tidak tahu itu kan beda lagi. Tidak tahu ya tidak masalah. Iya. Karena dalam keadaan tidak tahu gitu. Kalau misalnya tahu ini daging babi, tapi udah kita makan duluan, ini daging babi baru dikasih tahu. Wih, enak, dilanjut. Itu gak boleh. Oh, nggak boleh. Hukumnya haram. Itu haram. Kita nggak harus kumur-kumur tanah, Pak. Ini parah juga. Umur tanah gimana? Kan najis kan? Nggak usah ya, Pak ya? Gak usah ya. Jadi kuburan semua. Tapi kan tadi nih, ini Kang Ator ya. Kita tadi dengar kalau nggak salah tuh toyib itu adalah makanan atau minuman yang maksudnya ada efek buat kita juga nggak sih? Iya, betul. Ya, baik. Ya kalau ya bukannya ini ya, gini Pak, kan Bapak tahu alkohol kan? Iya. Ya. Nah itu kan kadang juga ada fungsinya. Kalau ya gini, alkohol katanya haram ya kan, tapi kan ada fungsinya juga. Kalau kita minum katanya, kalau di luar negeri lah bisa menghangatkan tubuh gitu. Nah itu dengan statement Bapak yang tadi gimana coba? Tapi padahal alkohol itu kan haram. Iya. Gitu. Jangan kan itu di obat batuk aja kadang-kadang ada berapa persen. Ya gitu kan. Iya, Pak. Coba. Jawab Pak. Jawab nih. Gimana Pak? Jadi gini, bagi umat Islam itu memang alkohol ini meminum minuman yang memabukkan itu kan diharamkan. Minuman keras, miras. Asik. Terus Kompak banget ya ininya penonton bayarannya. ya, emang kita kayak gitu Pak. Terus Ya memang diharamkan ya. Jadi kegunaannya meminum miras itu tadi dikatakan untuk menghangatkan tubuh. Emang tidak ada cara lain untuk menghangatkan tubuh. Asik. Apa Pak? Contohnya Pak? Bisa meminum air hangat kan? Oh. Iya. Bisa kan? Terus. Jahe, Selain minum air hangat, coba. Selain minum air hangat. minum air jahe. Minum air jahe bisa Dia kan? mikir dulu coba. Selain minum air hangat, selain minum air Sama si jawab takut salah. Iya. Iya. Minum air jahe gitu kan. Terus Enggak, kita salah. Karena kan balik lagi, beliau memang belum menikah. Kalau kita Saya arahnya nggak ke sana. Oh, enggak ke sana. Iya. Pak. Mohon maaf. Lagi puasa soalnya, Pak. nikah terus nih. Jangan kalau nikah terus nggak boleh. Nikah iya. cuma sekali. Salah lagi dia. Tapi berarti kalau obat batuk yang ada manfaatnya nih Pak, kan obat batuk ada manfaatnya, ganja ada manfaatnya Pak, buat itu, Alzheimer, betul, terus Alzheimer ya. morfin buat bius. Nah, iya. Itu nggak masalah Pak? Kalau misalnya untuk kegunaannya itu untuk kesehatan, bisa saja. Boleh Nah, saja. jadi seperti makan babi begini nih ya, Iya. makan daging babi. Nah, itu dong. Terus Jadi di dalam Al-Quran tuh memang diperbolehkan makan daging babi asalkan dalam keadaan-keadaan tertentu. Darurat. Ya, misalnya. ya seperti misalnya dalam keadaan sakit, seorang dalam keadaan sakit begitu. Jadi tidak ada satupun obat yang bisa menyembuhkan penyakit dia. Nah, jadi hanya daging babi. babi yang bisa menyembuhkan penyakit dia. Nah, dalam keadaan seperti itu boleh. Boleh. Nah, asalkan niatnya hanya untuk Pengobatan. penyembuhan Baik, dia, baik. begitu. Baik, kita tahan dulu. Ini sangat obrolan ini sangat seru sekali Pak gitu. Oh, iya. Tapi kita harus tahan dulu karena kita ada namanya Games Tajong. Tanya jawab dong. Bapak jangan diam aja. Iya. Bapak harus bisa kayak saya tadi. Gimana tuh? Kita punya games apa namanya gitu? Games apa Pak? Games apa? Dia tadi nggak ngedengerin. Coba Kang Atur, games apa kita Kang Atur? Games Tajong. Tanya jawab dong. Boleh Oke. coba gak? Boleh. Oh, dong. boleh. Tadi kan saya suruh, Bapak diam aja. Games Tajong. Gak apa-apa. Itu permulaan yang biasa. Tapi aslinya Bapak di mana Pak? Itunya? Asli apa? Asli apa? Daerahnya? Asal daerah. Asalnya asal daerah. Asal daerah. Kalau cabang sih cabang Bojong. Oh, Cikarang, Oh. Bekasi. Sekarang bertugas di Ciberem tinggal. Ciberem mencari istri di Sindang Barang. Oh. Ya kali kan nggak tak. Iya, kita nggak ada Jodoh yang kan tahu rahasia ya. ilahi. Oh, iya betul. Kan ya Jodoh di tahu. tangan Tuhan, Pak. Aminin Johan. aja. Ya, amin. Johan. Johan, jodoh di tangan Tuhan benar.
Ini Pak saya jelasin dulu Kang Tawar, Pak mau balik nggak tahan mau Tawar. Ini adalah pertanyaan-pertanyaan dari sobat muslim yang ada di kolom komentar YouTube dan akun Instagram. Ya. Jadi kalau pertanyaannya agak random, ya kan? Iya. Ya, mohon Namanya juga netizen ya. netizen. Nah, nih katanya ada sobat muslim ngomong gini, dia kan mau ke masjid. Pas dia jalan ke masjid, ada anjing jilatin kaki, haram gak Pak? Anjing? Dia kan mau ke masjid nih, terus ada anjing jilatin kaki, itu haram gak? Jangan nyunduk-nyunduk dah. Oke, Mau balik nih. Enggak. Serius. Dia mau ke masjid Pak. Pas mau dia ke masjid, terus ada anjing jilatin kaki, itu haram gak Pak? Maksudnya dia harus wudu lagi? Harus bersuci. Bukan haram kali ya Pak, beda arti kali ya. Itu najis bukan? Enggak bisa. Bapak salah berdua. Saya ke masjid, ada anjing jilatin kaki. Haram di mana anjing? Anjing jilatin anjing. Anjing jilatin kaki nggak haram dong. Enggak. Anjingnya yang jilatin kaki. Bukan haram Pak, najis. Ya. Lama-lama saya stres. Gak. Soalnya saya mengacu ada pertanyaan di sini. Itu mah jokes saja Pak. Iya. Ini kan udah katanya gini, ludah anjing kan haram. Apakah kalau kena ludah anjing harus cuci? Harus cuci pakai tanah. Dia bilang. Bukan ludah kali, liur. Oh liur. Iya, liur ya. Oke. Ya memang harus. Harus kenapa? Jadi memang ada hadisnya begitu. Jadi kalau misalnya ada seseorang yang terkena liur dari anjing itu harus dibersihkan menggunakan pasir atau debu ya. Sebanyak 7 kali begitu. Tidak hanya sekali, akan tetapi 7 kali. Dan begitu juga menggunakan air. Itu ada hadisnya Pak? Ada. Oh iya. Untuk jadi memang itu mencuci perintah. itu tanah air. Avatar dong jadinya. Iya. Itu ada hadisnya dari Ada. Nabi Muhammad SAW gitu. Harus mau ininya dari tanah gitu ya. Pakai sabun cukup nggak katanya? Pakai sabun bisa kalau misalnya sudah tidak ada lagi debu atau pasir. Pasir atau tanah ya. Tapi Pak, gimana kalau debunya juga ada liur anjingnya Pak? Kita kan nggak tahu. Nah, Bapak tahu nggak? Bapak nggak Pak? Bapak tolong lihat saya. Dia sudah stres sendiri. Nggak, Bapak tahu nggak? Pertanyaan netizen yang kacau di kita selama episode ini dia orang yang Pantes. Tapi Pak masalah liur anjing, saya pernah mengalami sendiri Pak. Bukan di kaki, nih. Jadi ceritanya gini, masih di rumah orang yang tadi itu kan, dia kan melihara anjing itu kan. Kita touring kan malam nyampe subuh tuh jam 4. Akhirnya kita tidur kemudian saya bangun kan. Aduh, kok gue ngiler sih? Katanya gitu kan. Kok gue ngiler sih? Nggak ada yang bilang tuh. Padahal ada teman-teman yang di main PS kan ngeliatin kan. Aduh, gue ngiler deh. Udah lu ke kamar mandi aja katanya kan. Mereka nggak bilang dulu kan. Kemudian setelah kita jalan-jalan di Bandung bla 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 bla. Taur, lu kan dijilat anjing tadi. Yang benar kata. Terus itu kan udah lewat tuh Pak, udah lewat beberapa lama. Apakah harus tetap pakai tanah? Saya kan udah mandi besar tuh Pak. Udah mandi besar. Udah besar pokoknya udah segala. Oh gitu. Iya. Enggak, Bapak tahu kesimpulannya enggak? Dia ini orang yang sungguh sial. Makan babi. Iya benar Pak. Tidur dijilat udah anjing. Dia ada orang. Bapak kenapa ketawa? Lengkap Bapak berarti. ngeliat saya kenapa ketawa terus sih? Lengkap berarti ya. Iya, lengkap. Baik. Gimana tuh Pak kalau udah lewat kayak gitu gimana Pak? Belum jawab. Kalau sudah lewat seperti itu ya harusnya kita membersihkan kembali ya. Oh tetap harus ya Pak ya? Mau nyari tanah deh ntar. Kalau sekarang ya mungkin sudah habis lah. Udah habis ya? Apa Karena nyawa? sudah mandi begitu ya udah. Udah 15 tahun Pak. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Ya udah lama lah. Oke, Pak, satu pertanyaan lagi. Oke. Bapak pilih pertanyaan ini atau 2 juta rupiah? 2 juta aja Pak. Pilih apa ya? Apa Bapak? Suka begitu suaranya. Apa ya? Nih, Pak, pertanyaannya apakah ayam apakah ayam menyembelih ayam? Ganti. Iya. Apa sih ayam menyembelih ayam? Ganti. Nggak tahu. Ayam menyembelih ayam. Ntar, nggak usah di ini. Nggak usah dipikirin, Pak. Itu bukan dari saya loh Pak. Ya. Pak, ini mah bener bukan saya. Ini mah netizen ya. Iya. Saya mah nggak tahu. Tapi bukan saya juga netizennya. Nih, Bapak baca sendiri. Apakah Bapak Sir jomblo?
Pak, tolong Pak Gak hubungin, apa-apa Pak. Ya. Biar jelas. Biar jelas. Kita itu jangan nanti takutnya saya fitnah. Bapak belum nikah. Klarifikasi nggak masalah. Ini memang konten anak muda. Kenapa mau dirobek? Jangan dirobek. Emang ini bener tuh pertanyaannya. Apakah Basir jomblo tuh? Oh. Silakan Pak. nggak Titipan apa-apa. kali nih, Pak. Ya silakan. Ini bener nih. Ya, Mending milih 2 boleh, juta boleh. tadi, Nggak mending apa-apa. milih 2 juta. Gimana? Jawab aja. Jawab aja. Ya sedang proses ada gitu ya. Sedang proses ada. Ya. Sebentar. Gue narik napas doang. Nggak, bentar, Sedang nggak, proses, bentar. sedang proses tidak jomblo lagi Nggak, gitu bentar. loh. Ini yang jadi ceweknya luar biasa. Kenapa? Ditayangin langsung di Ahmedia ya. Diakuinya di Ahmedia langsung. Hebat deh ini. Tapi Luar- cewek itu apa bukan, Pak? Ya kayaknya kan nggak Oke, tahu. iya. Terus Pak? Stop. Oke, terus udah berarti intinya nggak ada jauh, sedang ada proses ada yang ini Iya. ya. Ya mudah-mudahan kita doakan Amin, semua amin, mudah-mudahan amin, amin. itu jodohnya ya kan. Amin, Amin. Mudah-mudahan Pak Basir bisa mengikuti, jangan mengikuti jejak saya lah, tapi mengikuti jejak kita nikah gitu, punya keluarga segala macam. Amin. Amin. Korsanya di ini lagi? Iya. Oke, Pak, kita juga ada endorse kebetulan. Tolong tim. Nah, kita ada ini lagi ambil. Kenapa sih mesti kita? Kita ada dari @korsya_. @crochet_. Nah, ini dia ngebuat bahan rajutan apa nih namanya tadi? Lotso, terus ada gantungan Pak, ya Kang, terus ada ini nih lucu. Nah ini bonekanya buat anak juga, buat Kang Atar nih kalau misalnya ini tuh ini, aduh ini lembut banget Kang, ya kan? Ya kan harus nge-review. Nah ini apa? Kan itu kan tapi kuat tuh, maksudnya kuat gitu kan. Bahannya bagus ya? Bahannya bagus gitu kan, lembut buat anak tuh lembut. Nah ini kalau ini buat gantungan Pak, kalau misalnya tadi yang sedang proses pasangan kan bisa. iya. Buat mertua, buat mertua. Kapelan ya. Camar buat gitu. camar. Kapelan Ini ya. buat kamu, ini buat aku. Oh, gitu. Biar kita inget terus. Biar kita inget terus. Ya ini juga ada nih apa brokoli, tapi bukan Edi ya. Edi ini brokoli ya kan. Jangan lupa sobat muslim kalau mau beli bisa follow juga ya. Bisa follow apa tadi? @crochet_ dan bisa di sini @crochet_ ada, Shopee-nya juga ada, TikTok-nya juga ada ya. TikTok-nya juga ada, nanti silakan aja, IG-nya juga ada, tinggal langsung di hubungi adminnya. Pokoknya ini bahannya enak banget, buat anak kecil juga soft lah gitu. Bagus. Ada lagi? Oke. Pak, kita ada seperti biasa ada iklan. Kita mempersembahkan sobat muslim buku yang berjudul tentang papan boardnya belum diangkat, jadi saya belum bisa baca. Oke. Yang berjudul tentang menghapus satu kesalahan yang ditulis oleh Hazrat Mirza Ghulam Ahmad. Jadi buku ini membahas masalah kedudukan yang sebenarnya dari Hazrat Masih Maud alaihissalam sebagai nabi dan rasul utusan Allah, dan menjelaskan secara lebih dalam bahwa kenabian beliau sama sekali tidak bertentangan dengan konsep khataman nabiyyin. Nah, udah pernah baca belum? Udah. Udah Kang Atar. Udah tapi lupa. Baru mau keluar sih. Kang, Mobil udah pernah baca? Alhamdulillah. Udah pernah baca? Sudah. Pak, sedikit Pak, supaya sobat muslim juga mau membaca sedikit aja untuk mengajak sobat muslim. Silakan. Ya, jadi ini ke sini Pak. Nah, gini. Sini Pak. Nah, Oh, ke sini. Ya. Ya, jadi di dalam buku ini ada penjelasan-penjelasan mengenai kebenaran atau kenabian dari Hazrat Masih Maud alaihissalatu wassalam. Yang pertama menjelaskan berkenaan dengan kenabian Buruzi ya. Jadi di sini dijelaskan sangat perinci ya, sangat terperinci lah pokoknya. Nah, jadi kalau misalnya tuan-tuan atau mbak-mbak yang belum baca buku ini sangat rugi ya. Karena di sini perempuan panggil mbak-mbak. Terus. Karena di dalam buku ini memang kita sebagai Ahmadi ya, karena di dalam buku ini harus apa istilahnya ya, harus menguasai dalam buku ini. Soalnya kenabian Masih Maud dijelaskan dalam buku ini. Gitu. Baik sobat muslim, kalau mau baca juga ada di link
bawah di deskripsi di YouTube-nya, tinggal diklik aja sambil menunggu buka puasa, sambil berangkat kerja atau menyantap sahur. Dan jangan lupa juga like, subscribe, komen YouTube kita. Komen langsung mau undang lagi misalnya Pak Basir yang jomblo ini, komen aja bahas tentang apa, nanti komen aja. Jangan lupa juga follow IG-nya ahmedia.id juga. Follow IG-nya akun Ahmedia juga. DM yang UMKM-nya mau disupport silakan di DM aja ke kita, ke admin kita, dan kolom komentar juga boleh tadi bahas tentang apa segala macam. Tidak lupa juga kita punya media partner Sararia.com. Nanti bisa diklik Sararia.com, di situ banyak berita-berita yang update terkait apa? Banyak ya, banyak hal. Pokoknya di search aja. Baik, terima kasih Kang Ataur. Sama-sama. Mudah-mudahan puasanya lancar. Amin. Pak Mubalik, mudah-mudahan jodohnya lancar. Amin. Ya Allah. Dia Amin. puasanya nggak dilancarin gitu. Kalau mau balik udah pasti iya, lancar. pasti ya. Nah, jodoh kalau jodoh kan tadi Johan, Nah, jodoh di tangan Tuhan ya kan. Mudah-mudahan kita nanti ketika kita bertemu lagi, jangan lupa Amin. undang-undang saya, Pak. Hah? Jangan lupa undang-undang saya. Insya Allah. Gitu ya. Ya, kita juga diundang. Iya. Emang jodohnya teman-teman kita ya, bukan? Oke. Yaudah. Baik, sobat musim, jangan lupa stay tune terus di channel YouTube Ahmedia. Salam. Masya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi